Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini kita akan sama-sama bahas bagaimana caranya kita bisa memindahkan isi SD card kita yang sedang dipakai di Nintendo Switch custom firmware tertentu ke SD card lainnya. Atau cara ini biasanya kita bilang migrasi SD card. Terutama bagi teman-teman yang Nintendo Switch-nya ada memakai emunan ya. Nah, di video kali ini kita akan cover beberapa topik. Nah, yang pertama persiapannya teman-teman dulu. Terus berikutnya apa yang kira-kira perlu diperhatikan sebelum kita memigrasi SD card kita. Lalu nanti kita praktek ya gimana caranya kita migrasi kalau teman-teman ada pakai emunan yang jenisnya SD file. Lalu berikutnya kita akan praktek juga migrasi SD card kalau teman-teman ada pakai emunan yang tipenya hidden partition atau SD partition ya. Khusus untuk cara ini, di video ini saya akan pakai metodenya yang via HKT. Sebenarnya ada metode lain ya, selain via HKT ada pakai emutool, ada pakai NX9 Manager, tapi itu dua-duanya pakai software yang di komputer ya. Saya rasa yang ini lebih mudah dipahami teman-teman meskipun caranya sedikit lebih panjang. Nah, permisi juga ya buat teman-teman mungkin yang masih ada pakai ESEC-OS, kalau caranya via HKT ini cuman bisa dipakai di Atmosphere saja. Jadi kalau ada teman-teman yang masih pakai ESEC-OS ya, terus ada emunannya mau dimigrasi, saya rasa lebih baik di-upgrade dulu aja ya ke Atmosphere terbaru, terus dibuat ulang emunannya. Oke? Nah, kita lanjut ke topik yang pertama. Nah, kira-kira teman-teman butuh apa aja ya alatnya? Di video ini saya pakai USB card reader ya, yang pasti jadi untuk mengkoneksikan SD card-nya ke komputer PC. Terus micro SD card lainnya yang teman-teman mau pindahin ya. Nah, di Switch yang ini SD card-nya saya coba pakai 128 GB. Kita mau coba ganti ke 512. Nanti kira-kira bisa apa enggak. Oke? Nah, terus kira-kira teman-teman perlu perhatikan apa ya gitu. Nah, saya sering dapat banyak pertanyaan ya untuk soal emunan ini. Saya jelasin khususnya gini, emunan ini dan SD card-nya itu spesifik cuman bisa dipakai di satu Nintendo Switch saja. Jadi ada yang mengira misalnya kita pakai emunan di Nintendo Switch yang A kita bilang ya. Terus emunannya ini kita backup, di cloning, bisa dimainkan nggak di Nintendo Switch yang B? Jawabannya tidak bisa teman-teman. Ya, kalau misalnya satu Nintendo Switch teman-teman pakai SD card lebih dari satu ya. Jadi misalnya teman-teman punya SD card 4 gitu misalnya ya, banyak lah misalnya mau dipakai main siapa gitu. Jadi misalnya dari Switch A ini ya, kita bikin emunan 1 di SD card ini, terus nanti emunan 2 di SD card yang kedua, emunan 3 di SD card ketiga, terus teman-teman ganti-ganti SD card-nya di satu Switch itu bisa. Tapi kalau SD card ini misalnya udah buat emunan 1 ya, terus teman-teman kasih SD card ini ke Nintendo Switch B, itu nggak bisa dimainin teman-teman. Atau misalnya teman-teman udah bikin emunan, terus di copy ya, misalnya emunan SD file di copy ke komputer, SD filenya itu dikopikan ke teman yang lain gitu, jadi mungkin udah ada gamenya banyak gitu, itu nggak bisa teman-teman. Jadi ingat ya, spesifik teman-teman, jadi satu emunan untuk satu Switch gitu. Tapi satu Switch bisa punya beberapa emunan atau bisa pakai lebih dari satu SD card. Itu aja ya. Jadi jangan ketukar, jadi bisa dikasih ke siapa gitu, nggak bisa teman-teman ya. Nah, kita langsung aja coba kalau misalnya kita mau migrasi SD card-nya pakai emunan SD file tuh gimana ya. Saya nggak bahas yang kalau teman-teman misalnya nggak pakai emunan ya, soalnya gampang banget teman-teman. Jadi SD card-nya itu di-copy aja isinya ya, terus pindahin misalnya ke komputer gitu, terus dikopikan ke SD card baru, selesai gitu. Nah, kita cek dulu ini saya pakai emunan atau enggak. Ini sekarang ini bener ya, versi 14.1.2 Atmosphere 132 ada E-nya. Nah, saya berarti pakai emunan. Nah, kalau gitu kita cek dulu ke mana? HKT. Kita cek dulu bener nggak ini saya pakai SD file ya. Ini saya power off dulu, kita restart. Kita sama-sama cek dulu, terus nanti kita pindah ke komputer ya. Oke, loading. Ya masih injek payloadnya teman-teman, saya punya pakai hard mode. Oke, ini udah masuk. Nah, kita ceknya di sini aja teman-teman, gampang ya. Kalau asumsi saya kalau teman-teman emunannya cuma pakai satu ya, tekan MOMMC, change MOMMC. Ini benar ya. Nah, ini SD file base muncul nih SD00. Nah, ini SD row partition saya mati ya. Berarti di SD card ini saya cuma pakai satu SD card jenisnya SD file. Oke. Kita close. Kita balik lagi ke home, terus kita matiin ininya, power off.
Oke, nah udah siap. Sekarang kita koneksikan SD card-nya ke komputer. Ya teman-teman, kita coba pindahin, kebalik. Nah ini SD card 128, isinya kita pindahin ke 512. Nanti kita sama-sama cek ya kalau udah dipindahin, bener nggak ini pindah semua ya. Oke, kita pindah ke komputer dulu. Siapin ininya teman-teman ya, USB card readernya. Oke, kita kesampingkan dulu semua. Pindah ke komputer. Oke. Kita koneksikan ini USB card readernya teman-teman. Nah, ini sudah. Kita cek dulu. Mana ya? Ini isi SD card saya. Kita coba cek ya. Berapa ini isi SD card-nya? Oke. Nah, ini 119. Ini occupied-nya 59 ya, teman-teman. Kelihatan nggak ini? Oke. Nah, ini udah ada emunannya. Nah, ini gampang banget teman-teman. Jadi ini semua ya, tinggal di copy gitu. Terus misalnya ini kita selamatkan dulu teman-teman. Misalnya teman-teman buat folder baru aja di desktop ya. Misalnya backup SD card gitu. Oke. Udah teman-teman copy ke sini. Nah, karena memang besar ya filenya. Nah, jadi teman-teman bersabar aja. Ini videonya saya pause dulu sampai mau selesai ya. Oke, ini hampir selesai ya teman-teman. Nah, nanti setelah ini mulai siapkan SD card satunya ya. Ini saya udah siapin. Nah, tinggal tunggu komplit. Memang lama ini, soalnya kan filenya besar ya. Saya punya kan OLED 64 GB. Oke, Nah, udah selesai semua. Backup SD card kita cek dulu. Ini size-nya. Oke, sama 60 GB. Oke, ini close. SD card bisa kita injek dulu ya. Ini masih proses dia. Nah, ini sudah. Nah, untuk SD card barunya teman-teman dimasukkan ya. Nah, untuk SD card barunya dicek dulu teman-teman. Kalau saya ya, dicek untuk propertiesnya pakai format apa. Nah, kebetulan di sini kan pakainya expat ya, teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman bisa lihat nih pakai expat. Nah, kalau saya ganti ke 432 dulu ya. Untuk format SD card-nya dari expat ke 432 saya udah jelasin di video lain ya. Nanti bisa dicek. Tapi ini cepat aja saya jelasin. Yang pasti di format dulu. Kalau ada bekas partisi segala macam pakai low level format. Terus untuk maksa dia jadi FAT32 kita pakai GUI format. Nah, ini kita format dulu. Oke, cepet aja. Nah, sekarang baru kita bisa cek lagi formatnya. Oke, ini udah FAT32 ya. Nah, yang backup itu tadi teman-teman betul-betul tinggal di copy saja ke SD card yang baru. Ini SD card saya yang baru. Paste. Betul-betul cuman begini aja teman-teman kalau teman-teman ada pakai emunan SD file ya. Nah, ini karena prosesnya lama lagi, saya pause dulu sampai nanti prosesnya hampir selesai. Oke teman-teman, ini udah selesai. Tadi rupanya di proses copy filenya ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ini USB card readernya kepanasan. Jadi kesalahan teknis, jadi saya harus ganti sama dongle yang lebih besar ya. Jadi ini notes juga buat saya dan teman-teman ya. Jadi mungkin karena saya punya file ini besar ya 60 GB lebih, dia kan copy data ini kan sustain write gitu. Nah, ini mungkin controller USB ini kurang kuat ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mungkin ada copy file yang super besar ya, banyak terus lama gitu, mungkin bisa pertimbangkan pakai card reader atau dongle ya yang lebih besar. Soalnya kan pasti bodinya lebih besar, powernya lebih stabil lah kira-kira gitu. Oke. Kita cek dulu, nanti kita bahas di akhir video. Ini kita cek dulu udah sama ya. Ini udah hasil kopinya sama 60 GB ini USB drive A. Oke. Nah, udah sekarang kita eject terus kita cek ya.
cek nanti berfungsi atau enggak. Ini saya cabut dulu. Nah, ini teman-teman, sekilas ya, saya ada dongle yang lebih besar, jadi tadi saya pakai ini baru berhasil di copy-nya. Kalau yang kecil ini tadi dia nggak mau, tiba-tiba kepanasan terus dia eject sendirilah. Memang bentuk proteksinya. Oke, review aja. Oke. Nah, ini SD card-nya teman-teman. Nah, kita coba sekarang masukkan ke switch-nya. Oke, kita pindah ke switch ya ini. Nah, oke. Ini switch-nya kita masukin dulu. Oh. Nah, ini sekarang kita hidupkan. Tadi kan filenya tinggal di copy paste ya, jadi harusnya masuk ke HKT lagi. Nah, oke. Kita lihat MUMC-nya, oke, masih enable juga. Coba kita cek MUMC-nya, MUMC SD00 ya. Ya, sekarang kita coba booting, kita coba cek nanti apa size-nya benar-benar nambah ya di data manajemennya. Oke. Oke, kita tunggu loading dulu. Oke, proses hampir masuk. Ah, ini dia. Loading. Oke, sudah masuk sekarang. Oke, sama ya tadi gamenya, profilnya sama juga. Kita cek emunannya. Juga. Oke, siap. Terus ke ini setting, ke data management kita cek udah betul apa enggak. Oke ya, ini free space-nya betul 54,9, free space-nya betul 416 tadi ya yang SD file. Kita coba sekali lagi, mungkin di DBI sama nggak pembacaannya. Oke ya, ini betul ya, SD-nya 416,74. Nah, ini NAND-nya yang SD card-nya tadi 54,97. Oke, udah bener, ini udah sama game ya tadi soalnya ya. Kan ini gamenya juga ada pengaruh. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kita pindahin migrasi SD card pakai SD file yang emunan ya, emunan SD file. Nah, ini cuman copy paste saja teman-teman. Tapi tadi ya note ya, mungkin kalau USB card readernya kurang kuat, kalau filenya besar, untuk terutama pengguna OLED ya kan, filenya 64 GB, mungkin bisa consider pakai dongle kayak gini kayak saya, atau apa yang lebih besar dari USB card reader. Oke, videonya saya potong dulu sampai di sini. Kita pindah ke setting berikutnya untuk kita coba emunan yang hidden partition. Oke, sekarang kita masuk ke settingan SD card yang emunannya memakai tipe hidden partition. Nah, ini kita cek dulu apa betul pakai hidden partition. Kita tekan MUMC. Change MUMC, betul ya, ini SD RAW satunya nyala, berarti ini sedang pakai hidden partition. Kalau tadi SD file kan, ini kolomnya mati, terus ada tulisan di sebelah kanan sini ya, SD00 gitu. Nah, kalau teman-teman mau migrasi SD card ya, terutama ada pakai emunan, tapi biasanya kan ada yang nggak tahu nih emunannya tipe apa gitu. Jadi make sure dicek dulu, jangan sampai salah langkah, ngeceknya dari sini ya, menu EKT, MUMC, change MUMC, dilihat di sini ya. Kalau yang kiri nyala berarti hidden partition. Kalau ada tulisan di sini yang sebelah kanan berarti sedang pakai SD file. Oke, ini kita geser dulu. Nah, langkah-langkah yang kita pakai ini saya udah siapin. Teman-teman bisa pause apa di screenshot ya. Nah, ini langkah agak detailnya ya sebenarnya, tapi intinya gini, kita cuma butuh buat backup emunannya, backup via HKT. Terus SD card-nya kita siapkan. Terus file yang kita udah buat itu kita pindahkan ke SD card baru, terus kita restore via HKT. Intinya seperti itu. Nah, nanti saya guide satu-satu ya. Nanti langkahnya seperti apa. Ini agak panjang. Bear with me ya. Ikutin saya caranya supaya nggak salah langkah. Oke. Kita sekarang ke step 1 ya, backup file emunan. Nah, kita masuk ke HKT dulu. Ya, dari sini teman-teman tekan tools. Oke. Nah, ini tekan backup dulu. Backup eMMC. Nah, yang di bawah ini teman-teman ditekan ya. Kalau ini ditekan on, berarti yang mau di backup itu file emunannya. Kalau yang ini tadi off, yang teman-teman backup itu file sysnannya ya. Kita kan tadi mau backup ini ya, emunan ya. Kita on dulu. Nah, teman-teman backup dua ini ya. Kalau yang ini cepat, yang ini lama. Jadi saya backup ini dulu. Nah, kita tunggu biar cepat ini. Nah, ini udah selesai ya, finish. Nah, yang agak lama yang ini teman-teman. Nah, teman-teman backup ini terus tunggu aja sampai selesai ya. Nah, ini dia
butuh waktu agak lama soalnya memang. Soalnya kan dia backup ini ya, semua internalnya ya, berapa? Kopiannya kan kalau di saya 64 GB ya gitu. Nah, ini video akan saya pause sampai kira-kira nanti mau selesai baru saya sambung lagi, oke? Oke teman-teman, nah ini proses backup M1-nya udah selesai ya. Saya butuh waktu 28 menitan. Oke, udah selesai, kita close home. Nah, sekarang file backup yang barusan kita buat ini kita pindahkan ke PC ya. Nah, ini saya power off dulu switch-nya untuk kita cabut SD card-nya, kita pindahin ke komputer. Nah, oke. Ini kita taruh di card reader dulu. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke komputer. Oke. Ini saya koneksikan dulu card readernya. Nah, ini udah ya. Ups. Nah ini dia. Nah, di sini teman-teman, yang teman-teman butuh copy, sebenarnya ini semua ini ya boleh di copy ulang. Ini misalnya kan ini kan file SD-nya. Tapi kalau yang penting ini sebenarnya file backup dan MUMMC ini ya. Ini saya copy dulu. Saya buat ini folder backup di desktop. Nah, ini terus backup SD card. Oke. Ini saya kopikan ke sini. Oke. Nah, ini agak lama teman-teman. Saya potong nanti sampai kira-kira proses downloadnya sudah mau selesai. Oke, ini udah selesai teman-teman ya backupnya. Nah, dari sini kalau teman-teman udah buat backupnya ya ke PC. Nah, coba teman-teman buka yang ini folder backup. Ya, nanti ada kayak angka-angka ini. Nah, ini MUMMC-nya ini backupnya kan di sini ya. Nah, ini. Nah, kita mau pindahin yang isinya MUMMC ini ke folder restore teman-teman. Oke. Ini kita cut aja. Pindahin ke folder restore ya. Ini di paste di sebelah sini. Nah, oke, refresh. Ini kita biarin dulu ya. Sekarang oh ya. Sama nanti kalau misalnya ini kan file CV-nya ya, selain folder backup sama MUMMC. Kalau teman-teman mau di backup file CV-nya pakai persis sama juga boleh ya. Misalnya ini kita copy aja misalnya kayak file CV gitu. Nah, ini supaya nanti dikopikan ulang gitu, ini boleh ya. Nah, sekarang kalau udah selesai SD card yang lama ini kita eject, kita siapin SD card yang baru. Nah, ini saya siapin dulu SD card yang baru. Oke, ini udah SD card yang baru ya. Saya koneksikan lagi. Nah, oke, sekarang kita cek dulu untuk SD card yang baru. Ini ya. Sekarang saya pindahin ya ke yang ini. Free space-nya kan 476 nih. Nih. Nah, ini kita coba format dulu ya. Ini kan masih expat ya. Nah, ini format lagi kayak yang cara sebelumnya. Oke. Coba dulu jadi FAT32. Oke, betul. Yes. Nah, oke, siap. Jadi FAT32. Nah, sekarang teman-teman langkah berikutnya kita mau booting ke HKT dulu supaya nanti dari HKT kita partisi ya gitu maksudnya. Sebenarnya pakai software PC lain bisa sih, cuman di video ini saya pakai HKT aja ya biar teman-teman lebih mudah gitu misalnya. Nah, file CW tadi ini kalau mau dikopikan semua ya boleh sih. Tapi sebenarnya kita cuman butuh folder HKT-nya aja. Nanti kita setelah kita buat partisi nanti kita cabut SD card-nya lagi, kita copy balik yang backup sama MUMMC-nya ya. Oke, ini kita copy dulu. Saya copy semua aja lah ya misalnya. Oke. Oke, sudah. Nah, ini yang SD card baru kita eject, kita masukkan ke Nintendo Switch-nya. Ini ya, yang SD card yang baru. Ups, ini SD card yang baru. Oke. Sekarang kita pindah dulu ke Nintendo Switch-nya.
Oke, ini kita hidupkan. Di sini kita cuman bikin partisinya aja teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nggak punya komputer ya, ini lebih mudah sih bikinnya di sini. Oke, kita sekarang partisi tools. Oke, partition SD card. Nah, ini tekan OK. Nah, teman-teman ingat ya, kalau hidden partition biasanya kan normalnya kan kalau di yang OLED kan pakainya kan segini, bentar, 58 volt. Tapi misalnya kalau teman-teman pakai hidden partitionnya itu resize ya, misalnya kalau teman-teman bikinnya 6 GB atau bikinnya 4 GB atau berapa lah ini. Kalau misalnya tadinya pakai 8 GB, ya teman-teman partisinya pakai 8 GB ya gitu maksudnya. Jadi jangan sayang lah kalau misalnya nanti teman-teman bikinnya 8 GB terus bikin partisi barunya misalnya 12 GB, 10 GB nanti kebuang dia gitu. Nah, ini kan karena sama tadi kita bikin yang 58 di SD card sebelumnya, saya samain lagi ke 58. Oke. Ini saya tekan next. Start. Oke, ini nunggu dulu. Oke, press power to continue. Nah, sekarang dia buat partisinya. Setelah kita buat partisi ini, teman-teman, jadi folder backup tadi yang untuk restore, kita kopikan lagi ke SD card-nya. Terserah teman-teman mau, misalnya dari sini kan bisa pakai HKT USB Tools ya, atau mau SD card-nya dicabut, boleh. Yang penting itu masuk ke SD card. Cuman nanti saya cabut SD card-nya aja ya teman-teman, soalnya kan lebih cepat lah rasanya kalau pakai card reader apa dongle daripada via HKT USB Tools gitu. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, udah selesai. Nah, kita cek ini partisinya udah dibuat ya. Kita close. Nah, sekarang kita matiin lagi karena tadi kan kita cuman buat partisi ya. Ini off. Oke, oops. Nah, SD card baru ini teman-teman kita kopikan lagi filenya, kita koneksi PC. Saya akhirnya pakai dongle ya, saya nggak berani pakai USB card reader soalnya kan tadi sempat gagal yang untuk SD file. Oke, ini saya koneksikan dulu ke komputernya. Oke, kita pindah komputer. Ini sudah terbaca nggak? Itu dia, switch SD. Nah, sudah ini ada. Berarti ini kan file CV-nya masih ada ya. Nah, berarti ini tadi tinggal yang backup-nya tadi, mana backup SD card. Nah, ini make sure tadi udah masuk di folder restore ya. Restore. Oke, di sini ya. Sekarang yang ini kita kopikan balik ke SD card-nya. Oke, di paste. Nah, ini mohon maklum teman-teman ya, ini kan prosesnya pasti agak lama. Ini saya pause sampai nanti selesai ya ininya. Oke teman-teman, ini proses copy folder backup dan MUMC-nya sudah selesai. Sekarang kita mau eject SD card ini ya. Kita masukkan ke Nintendo Switch-nya lagi untuk kita restore namanya. Oke. Kita cabut SD card-nya. Kita kembali ke Nintendo Switch-nya. Ini kita siapin dulu. Oke. Nah, kita hidupin. Tadi saya ada lupa bilang ya ke teman-teman untuk masuk HKT-nya segala macam. Buat pengguna V1 tetap aja masuk ke HKT atau harus inject payload ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu cara inject payload, bisa lihat video saya yang lain. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi tiap masuk HKT kalau pengguna V1 ya yang soft mode ya, kalau auto RCM-nya off ya harus pasang jig, masukkan payload gitu ya segala macam. Kalau yang pengguna hard mode kayak saya pakai OLED ya kan tinggal dihidupkan aja asal ada file payloadnya di SD card. Oke. Nah, di sini sekarang kita mau restore SD card-nya. Kita tekan tools sekarang. Restore MMC. Nah, ini SD MMC raw partition sekarang di on. Nah, kita mau restore yang atas dan bawah dua-dua teman-teman ya. Yang ini kita restore dulu. Oke, nanti dia tunggu render operatif.
Are you really sure? Ini 2, 1, press power to continue. Oke, ini restore-nya done ya, yang boot O dan boot 1. Sekarang kita mau restore raw GPP. Oke, nanti dia ada prompt menunya dulu. Tunggu, 3, 2, 1. Power to continue. Oke, kita tekan power. Nah, ini dia proses restore yang tadi di folder restore-nya teman-teman ke bagian partisi yang kosong di SD card baru ya. Ini prosesnya nunggu lagi. Nah, nanti videonya saya potong sampai ini prosesnya selesai. Oke teman-teman, ini proses restore emunannya udah selesai. Saya butuh waktu 26 menitan ya. Nah, ini kalau udah selesai teman-teman tekan close. Ya, kita kembali ke menu utama yang home ini. Nah, ini tinggal langkah terakhirnya teman-teman. Yaitu teman-teman tekan MUMMC, migrate MUMMC, terus teman-teman tekan fix raw. Oke, continue. Oke, configuration save, ini udah oke ya, udah enable. Nah, sekarang kita cek apa emunannya berhasil atau tidak ya. Kita launch, tekan emunan. Nah, oke, dia proses loading. Oke, ini udah selesai. Oke, kita cek dulu. Oh, ini temanya saya ganti dulu ya, biar gampang bacanya. Oke, cek sistem emunan ya. Udah ada. E itu tulisannya. Oke, kita cek di data manajemen dulu. Berhasil apa tidak? Oke, ini 64. Free space-nya betul 360 ya. Yes, ini kan bekas game bawaannya. Kita hapus dulu aja ini. Oke. Sudah berhasil teman-teman. Ya. Oke, kalau gitu selamat teman-teman udah berhasil ini migrasi ya. Ini kan kena kepotong ini file backupnya ya. File backupnya kalau teman-teman hapus nih, kita hapus aja nih backupnya ya. Ini delete. Nah, tuh teman-teman sudah kembali size-nya 418 ya. Sama ini emunannya 54. Oke. Nah, cek lagi udah betul nggak? Cek sekali lagi kita ya. Yes, udah 418 sama 54. Ini emunannya kan kosong ya, tadi saya bekasnya bawaan OFW, saya copy bikin emunan dari sini kita pindah ke 512. Selamat teman-teman udah bisa mindahkan migrasi ya, isi SD card dari yang kecil ke besar. Gini caranya, yang pindah SD file tinggal copy, yang hidden partition kayak begini. Oke, kita balik, pindah ke rekap dulu. Nah, ini teman-teman ya, ini cara migrasinya yang tadi kita bahas ya. Oke. Nah, yang tadi teman-teman perlu siapin ya, berarti kita sambil belajar USB card readernya. Mungkin teman-teman perlu siapkan juga yang besar ya, yang dongle gini. Nah, ini tergantung jenisnya ya. Mungkin kalau yang bahannya kayak ini kan kebetulan bahannya metal ya, mungkin gampang panas. Kalau dia kontrolnya kepanasan, dia stop di tengah. Mungkin teman-teman perlu beli ada yang model besar atau segala macam. Kebetulan saya pakai yang ini. Jadi bebas aja ya, nggak ada brand tertentu atau gimana ya. Terus untuk emunan ini identik ya teman-teman, spesifik untuk satu device saja. Jadi jangan sampai dipakai udah dibikin emunannya di Switch A terus nanti dipindahin ke Nintendo Switch B ya. Itu nggak bisa. Tapi kalau Nintendo Switch A punya banyak emunan, misalnya sampai 4 SD card punya emunan masing-masing, itu juga bisa. Satu SD card ini punya lebih dari satu emunan juga sebenarnya bisa, nanti mungkin kalau perlu dibahas di video yang berikutnya ya. Nah, kalau emunan SD file ini kita mindahinnya gimana? Tinggal di copy aja isinya mungkin ke PC ya, di backup,
terus masukkan SD card yang baru di format FAT32, saya rekomendasi sekali pakai FAT32, terus yang backup tadi di copy aja, semudah itu. Ini sama ya, kalau misalnya teman-teman tidak pakai emunan, atau pakai emunan SD file, ya caranya tinggal di copy ke PC, terus di copy ke SD card yang baru ya, yang lebih besar. Nah, kalau yang pakai hidden partition di video kali ini saya pakai caranya yang HKT ya. Nih saya geser dulu. Nah, pertama-tama kita backup ininya ya, file emunannya teman-teman via HKT. Via HKT backup boot 0 sama boot 1-nya plus row GPP-nya. Udah gitu teman-teman kopikan ke PC ya, PC, terus betulkan struktur foldernya ya. Tadi udah sama-sama lihat. Jadi yang dari folder backup dipindahkan ke folder restore. Oke. Habis itu teman-teman siapkan SD card yang baru ya. Di SD card baru itu kita kopikan file CFW-nya atau sebenarnya file HKT-nya saja untuk nanti dipartisi di dalam HKT. Oke. Setelah dipartisi di HKT, teman-teman copy ulang lagi file backup sama MU/MMC-nya yang tadi sudah dipindah struktur foldernya ke restore ya, dicabut lagi SD card-nya, boleh pakai HKT USB tool, boleh, terserah. Habis itu dimasukkan lagi ke Nintendo Switch, kita restore emunannya via HKT ya, yang restore boot 0 dan boot 1 sama row GPP-nya. Setelah selesai di restore, jangan lupa teman-teman fix row emunannya ya, di menu MU/MMC, migrate MU/MMC, dan fix row. Habis itu teman-teman sudah selesai migrasi emunan hidden partition. Oke. Sudah selesai nih teman-teman, gitu caranya. Gimana? Mudah bukan? Meskipun yang ini ya, yang emunan hidden partition langkahnya cukup panjang dan menguras waktu. Sebenarnya ini kan video saya potong-potong gitu, tapi teman-teman lihat sendiri ya, jadi prosesnya sekitar 26 menit, setengah jam. Dan sebenarnya proses kopinya tadi kalau kita sama-sama hitung ada 4 kali ya gitu, jadi mungkin lebih dari 1 jam. Teman-teman bersabar aja. Jadi tips dari saya terakhir, kalau misalnya teman-teman ada rencana, misalnya mohon maaf mungkin skenarionya kayak aduh saya mungkin dananya cukup di memory card 128 dulu, mungkin nanti kalau ada dana baru saya beli memory card yang lebih besar. Nah, kalau ada rencana untuk pindah SD card yang lebih besar ya di kemudian hari, mungkin bisa pertimbangkan untuk pakai yang SD file, supaya mungkin kalau teman-teman kayaknya kayak nggak mau ribet lah ya gitu, teman-teman bisa pertimbangan untuk pakai SD file ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah stay, misalnya kayak saya mau pakainya 256 GB aja udah cukup deh, saya nggak mau nambah lagi, udah saya mau pakainya 512 gitu, saya nggak mau nambah lagi, ukuran ini udah cocok buat saya. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan pakai hidden partition ya. Untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis SD file saya sudah bahas di video ini ya, yang khusus emunan. Nanti videonya juga saya taruh di deskripsi. Lebih kurangnya teman-teman timbang sendiri. Tapi kalau dari saya, kalau misalnya teman-teman nggak mau pindah SD card, nah kalau saya pribadi saya pakainya hidden partition ya. Terutama mungkin kalau teman-teman mau pakai emulator, mungkin mau pakai ya. Jadi SD file ini memang lebih sedikit lebih rentan korup daripada yang hidden partition. Oke? Mudah teman-teman ya. Nanti kalau misalnya bingung, jangan takut, jangan panik, sabar aja. Pelan-pelan ikutin video saya satu-satu ya, nanti langkahnya gimana, di pause aja. Jadi kalau teman-teman ikutin saya nanti harusnya tidak ada halangan ya. Segini aja videonya, tolong videonya di like, di komen, di share ya ke teman-teman yang mungkin butuh. Di subscribe lagi channel LSFN supaya nanti konten-konten berikutnya yang seperti ini kalau teman-teman tertarik bisa diikuti ya. I'll see you on the next video. Ciao.